Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang di mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Ini adalah pertemuan terakhir kita di mana kita sudah membahas dari awal sekali mengenai bagaimana filosofi penelitian kualitatif, kemudian bagaimana perbedaan yang mendasar dengan penelitian kuantitatif. Nah, di pertemuan ke-12 dan ke-13 ini kita akan membahas mengenai rancangan penelitian kualitatif. Jadi rancangan ini bisa berbentuk proposal penelitian atau nanti bagaimana kita juga akan sedikit menyinggung mengenai penulisan hasil penelitian dan di bab 4, kemudian di bab 5. Nah, langsung saja kita pertama membahas mengenai proposal penelitian terlebih dahulu. Jadi, mengapa sebenarnya menulis proposal penelitian atau perencanaan penelitian dalam kualitatif itu masih tetap dibutuhkan dan menjadi penting. Nah, dalam buku Purwandari itu dijelaskan ada beberapa poin. Yang pertama, ketika menulis proposal penelitian, maka pola berpikir kita sebagai seorang peneliti itu menjadi terstruktur. Jadi ada arahan, ada guide yang akan memandu kita dalam proses penelitiannya nanti. Kemudian kita juga jadi lebih paham nih dan bisa memetakan sekira-kira nanti pertanyaan penelitiannya akan seperti apa, kemudian apakah pertanyaan penelitian tersebut bisa terjawab atau tidak terjawab. Nah, kemungkinan-kemungkinan jawaban itu akan didapatkan dari mana, dari respondennya seperti apa. Ini juga akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas. Kemudian, membantu menentukan pendekatan penelitian dan langkah-langkah yang strategis. Selanjutnya, sebagai acuan dalam proses penelitian hingga selesai untuk selalu menjaga melihat tujuan di awal, jadi menjaga relevansi. Jadi dalam proses penelitian itu kan nanti kita akan menemukan banyak sekali cerita, banyak data dalam berbagai bentuk. Nah, data-data tersebut ketika tidak memiliki acuan yang jelas di awal, maka nanti kita akan bingung nih dalam proses penggalian data, dalam proses analisisnya seperti apa. Bisa jadi kita keluar dari koridor atau relevansi dari tujuan penelitian kita sendiri. Nah, yang terakhir itu menginformasikan pembaca. Jadi ketika kita membuat proposal penelitian, itu kan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa misalkan ketika menulis skripsi, tesis, disertasi, itu kan kita tujuannya bagaimana supaya pembaca dalam hal ini tentu pembimbing, kemudian misalkan kita mau mencari pembiayaan untuk dana penelitian, dan yang akan mensupport kita dalam proses penelitian nanti, nah research funding. Nah, tentu kan kita harus menyertakan proposal penelitian. Jadi bagaimana kita menyampaikan baik itu urgensi, kemudian bagaimana kita mengemas penelitian kita itu menjadi menarik dan mudah dipahami. Nah, kemudian tujuan penulisan proposal penelitian. Jadi dalam menulis proposal penelitian itu seperti apa sih caranya? Yang pertama, to the point. Jadi, ketika kita mungkin dalam pikiran kita memiliki banyak sekali amunisi pengetahuan mengenai sebuah topik atau sebuah isu yang akan kita teliti, tetapi kita tidak perlu menuliskan semua hal tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus pandai-pandai untuk membahas dalam konteks yang sederhana. Jadi bagaimana teori-teori yang terlihat rumit, kemudian memiliki banyak sekali aspek dan unsur-unsur yang perlu dibahas. Nah, di sini kita bisa merangkumnya, meringkasnya. Jadi kita tujuannya kan untuk menarik perhatian si pembaca, misalkan dosen pembimbing atau tim dari research funding. Nah, ini kan bagaimana kita berusaha untuk memahamkan urgensi dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menulis proposal penelitian yang bisa menggugah
dan memahamkan pembaca. Jadi ketika kita mulai menulis sebuah proposal penelitian, maka kita kan akan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, dalam bab 1 itu kita bisa dalam latar belakang misalkan kita bisa mengutip hasil preliminary atau bagaimana hasil wawancara awal kita dengan partisipan, bagaimana kondisi di lapangan, pengalaman responden. Nah, ini kan akan menunjukkan urgensi, oh ini beneran terjadi, atau bagaimana kita bisa mengutip dari riset-riset terdahulu yang memang memiliki relevansi dengan penelitian kita. Jadi riset, misalkan data yang terkait atau hasil penelitian yang mirip, hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa di situ memang ada problem dan penting untuk dilakukan penelitian. Nah, kutipan-kutipan ini bisa ditulis di awal atau di latar belakang. Nah, menuliskan intisari yang sudah kita saring tersebut. Jadi setelah kita membaca berbagai referensi, kemudian misalkan kita sudah terjun untuk mencari data awal. Nah, ini kan tentu kita harus mampu membuat filter di mana kita memilih hal-hal atau topik-topik yang benar-benar penting untuk disampaikan. Oke, bab 1 pendahuluan. Jadi langsung saja ketika menulis bab 1, yang pertama di situ ada latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian dalam proposal itu tuh berisi apa aja sebenarnya. Jadi bagaimana sebuah isu itu muncul. Nah, di sini kita harus menuliskannya dengan spesifik. Bagaimana topik yang akan kita bahas itu sebenarnya relevan dengan kondisi, kemudian dengan waktu, dengan fakta-fakta yang ada di sekitar manusia. Nah, disinilah kita berusaha untuk menjelaskan fenomena yang akan kita kaji. Nah, di sini boleh mengangkat isu personal responden atau serupa seperti hasil preliminary tadi, tapi tentu dengan menyembunyikan identitasnya, kemudian ditarik relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Kemudian dalam latar belakang penelitian itu kita juga memaparkan fakta atau fenomena dari perspektif teori yang relevan dengan topik tersebut, bisa juga mengutip jurnal penelitian. Nah, jadi di situ kita berusaha untuk menampilkan tema, kemudian kesenjangan, kemudian apa yang perlu dikaji. Nah, di sini kita berusaha untuk memaparkan hal tersebut dalam bab latar belakang penelitian. Berikutnya tujuan penelitian. Jadi dalam tujuan penelitian itu sebenarnya fungsinya itu what is to be achieved in this study. Jadi dalam studi ini kita tuh sebenarnya mau menemukan apa, mau mendapatkan apa dari penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, dalam tujuan penelitian ini ditulis secara bisa dalam beberapa kalimat spesifik dan langsung saja ke pokok permasalahan. Contohnya nih, diungkap dalam kalimat yang sederhana. Misalkan kita mau mengetahui, mau meneliti tentang kelompok LGBT. Kemudian yang ingin kita teliti adalah penerimaan dirinya. Nah, kita langsung saja tujuan penelitiannya, misalkan 1, untuk mengetahui gambaran penerimaan diri pada kelompok LGBT. 2, untuk melihat pola relasi atau seperti apa. Jadi, tujuan penelitian itu diungkapkan secara spesifik. Apa yang ingin diraih. Nah, yang ketiga, manfaat penelitian. Jadi, dalam subbab ini, kita berusaha untuk menunjukkan manfaatnya itu seperti apa. Jadi ketika penelitian ini tidak dilakukan nih oleh kita, kira-kira apa yang terjadi atau sebenarnya ini tidak urgent-urgent banget untuk dilaksanakan nih penelitian ini atau seperti apa. Nah, jadi di situ kita berusaha mengungkapkan pentingnya, manfaatnya dari penelitian yang sedang kita lakukan. Kenapa dia menjadi krusial, kemudian kenapa ini penting dan berharga untuk dilakukan. Nah, di sini kita berusaha meyakinkan kepada pembaca, orang-orang yang akan membaca proposal penelitian kita, apakah ada andil atau sumbangsi yang akan dihasilkan nantinya, bentuknya seperti apa, seberapa besar.
Nah, penulisannya itu bisa dibuat dalam misalkan manfaat teoritis, ini tentu berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian manfaat praktisnya seperti apa. Jadi apakah penelitian ini bisa bermanfaat atau diaplikasikan nanti di dalam kehidupan manusia, ditarik relevansinya dengan berbagai konflik-konflik yang dialami oleh manusia. Seperti itu. Nah, berikutnya keaslian penelitian. Jadi dalam menulis keaslian penelitian itu kita berusaha untuk menunjukkan nih kenapa penelitian ini menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang orisinil dan inovatif. Jadi dia memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya seperti A, B, C, D, maka penelitian ini mengungkap bagian yang belum diungkap atau seperti apa. Jadi diungkapkan saja, dituliskan, dibandingkan dengan berbagai referensi lain. Ke bab 2, penulisan tinjauan pustaka. Jadi dalam kualitatif, ini juga kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya bagaimana peran teori, kemudian apakah teori itu penting atau tidak, harus dilakukan, atau penulisannya seperti apa. Jadi dalam proposal penelitian kualitatif, kita juga masih membutuhkan nih kerangka teori, bangunan teorinya seperti apa. Jadi dalam menuliskan teori, di situ kita mengenalkan nih kepada pembaca tema yang akan kita teliti. Kemudian kerangka kerja yang membantu mengarahkan penelitian. Jadi teorinya ini batasannya seperti apa? Karena teori ini kan tentu ada banyak sekali tokoh, kemudian peneliti-peneliti terdahulu, orang-orang yang expert di bidang tersebut. Nah, kita nih mau melihatnya dari sudut pandang yang mana kira-kira gitu. Jadi, cara menuliskannya seperti apa? Nah, dideskripsikan. Misalkan seperti tadi kita mau membahas mengenai penerimaan diri dan pola relasi misalkan. Maka itu dibahas konstruk teorinya secara terpisah. Misalkan penerimaan diri itu definisinya seperti apa, aspeknya bagaimana, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan lain-lain. Jadi semuanya itu dikupas secara terpisah dan secara detail. Nah, kemudian misalkan konstruk teori kedua, misalkan seperti apa, kita ingin meneliti mengenai dinamika kehidupannya atau pola relasinya. Nah, kita juga bisa melihat teori mengenai hal tersebut. Gitu. Jadi, nanti dijelaskan relevansi teori yang dipilih dengan topik penelitian kita, karena nanti ini akan menjadi pisau analisis. Ketika kita sudah membuat pertanyaan penelitian, maka teori nanti bisa digunakan untuk menganalisis, untuk membedah apa yang sudah kita temukan. Oke, berikutnya pertanyaan penelitian. Jadi dalam menyusun pertanyaan penelitian, dalam buku Purwandari itu sebenarnya ada 3 tahapan yang beliau jelaskan. Pertama, menetapkan area atau ranah penelitian yang tadi sudah kita bahas. Jadi masalah penelitiannya harus clear dulu, masalahnya apa. Kemudian kita baru membuat pertanyaan umum nih. Misalkan kita mau meneliti tentang kelompok LGBT tadi. Kemudian kita kan belum punya nih pertanyaan penelitiannya. Tapi kita hanya baru melihat, oh ada masalah di situ. Kita sudah mengerucutkannya, kira-kira mau membidik apa, kemudian baru kita membuat pertanyaan umum. Jadi bagaimana mengorganisasi keseluruhan fakta-fakta dan kemudian bagaimana hasil preliminary di lapangan. Nah, di situ kan kita baru mengerucutkan ke pertanyaan yang lebih khusus, dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan umum yang kita miliki tadi. Nah, barulah nanti kita lanjut ke prosedur empiris. Jadi pertanyaan penelitian ini sebenarnya bisa ditarik dari rumusan masalah yang diurai di bab 1. Misalkan kita udah lihat latar belakang penelitiannya seperti apa, kita sudah buat tujuannya, kemudian teori-teori yang relevan, terlanjutnya kerangka berpikirnya seperti apa. Nah, di situ barulah kita melihat nih bagaimana pertanyaan penelitian dari semua yang udah kita jabarkan. Oh, ternyata kita mau melihat
pola interaksi mahasiswa yang melakukan aborsi misalkan. Dan di sini contohnya, jadi ketika menulis pertanyaan penelitian itu langsung saja ke bagaimana, kemudian dinamikanya seperti apa, atau apa yang ingin kita ketahui, dan jawaban seperti apa yang kita harapkan untuk kita temukan di setelah pengumpulan data. Seperti itu. Oke, berikutnya bab 3, metode penelitian. Jadi dalam menulis metode penelitian, di bab 3 itu, kita langsung aja spesifik pendekatan penelitian yang digunakan, pendekatan kualitatif, kemudian mengapa masalah ini, kemudian mengapa masalah ini harus menggunakan pendekatan kualitatif, mengapa menjadi urgent untuk menggunakan pendekatan penelitian tersebut, dan bagaimana pendekatan ini bisa menjawab, dan bagaimana solusi maupun gambaran yang ingin kita ketahui, pengetahuan yang ingin kita dapatkan dengan pendekatan yang kita pilih. Nah, desainnya seperti apa? Nah, itu juga dijabarkan bagaimana desain penelitian kualitatif yang akan kita lakukan. Jadi, di sini, di bab 3 ini sudah dijelaskan secara spesifik ya, di semua komponen dalam metodologi, kemudian bagaimana kita menggunakannya di dalam riset kita ini, dan bagaimana kemudian pendekatan ini bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, berikutnya dalam bab 3, itu kita juga membahas mengenai sampel penelitian yang kita gunakan. Jadi, mungkin istilah sampel ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana istilah pengambilan sampel atau responden atau partisipan, apapun kita menyebutnya. Dan di sini kita perlu menjelaskannya dalam bab 3. Siapa sebenarnya yang akan menjadi partisipan? Nah, bagaimana kita, langkah-langkah yang kita gunakan, atau pertimbangan apa, pertimbangan logis yang dijelaskan dengan berbagai alasan, berbagai reasoning yang memang masuk akal, dan mengapa kita milih partisipan tersebut. Nah, setelah kita menentukannya, kriterianya kira-kira seperti apa? Bisa berdasarkan usia, kemudian keikutsertaannya pada kelompok tertentu, sudah berapa lama dia ikut di kelompok tersebut, kemudian bagaimana dia, berbagai karakteristik lain yang melekat pada partisipan. Nah, di sini juga kita harus menentukannya di awal sekali sebelum penelitian tersebut dilakukan. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi, menentukan partisipan, dan prosesnya seperti apa. Jadi, semua itu harus dijabarkan. Nah, selanjutnya dalam bab 3 itu kita juga menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Jadi di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ini, ada berbagai macam teknik. Nah, jadi dalam bab 3 ketika menuliskannya kita harus spesifik. Misalkan kita mau menggunakan wawancara nih, wawancara itu dalam bentuk apa? Wawancara terstruktur kah, atau wawancara tidak terstruktur, atau seperti apa? Nah, itu kita jelaskan dengan detail. Nah, bila perlu kita juga membuat, jika memang misalkan kita menggunakan panduan wawancara atau lembar observasi, maka itu harus kita deskripsikan dalam bab 3 ini. Nah, nanti bisa dilampirkan di lampiran, di print, kemudian dilampirkan di halaman terakhir untuk kemudian dilihat oleh orang yang akan membaca proposal penelitian kita. Jadi panduannya jelas, kemudian panduan lembar observasinya juga jelas. Berikutnya, bagaimana sebenarnya teknik analisis data yang akan kita gunakan nantinya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Jadi dalam menuliskan bab 3, ini kan lebih ke hal-hal teknis yang bagaimana proses yang akan kita lakukan, kemudian langkah-langkah dan proseduralnya seperti apa. Jadi perlu dijelaskan dengan detail bagaimana analisis data yang akan kita gunakan. Apakah nanti dalam proses misalkan membuat transkrip, verbatim,
transkrip wawancara, kemudian pencatatan hasil observasi, apa kita menggunakan manual ataukah ada alat-alat yang digunakan, misalkan tools analisis data seperti NVivo, Atlas TI, dan lain-lain. Jadi kita jelaskan semua rencana kita, bagaimana kita akan melakukan penulisan tersebut. Nah, jadi kita juga menyinggung sampai ke bagaimana menguji atau memastikan keabsahan data kita, seperti bagaimana kredibilitasnya, kemudian apa saja yang kita gunakan, misalkan triangulasi jenis apa. Nah, semua itu harus dijabarkan di bab 3. Oke, bab 4 kita akan singgung sedikit mengenai penulisan hasil dan pembahasan. Jadi, ketika menuliskan hasil penelitian, maka di awal sekali kita membuat deskripsi profil singkat partisipan. Ini tanpa mengungkapkan identitas. Jadi demografi dasarnya saja seperti bagaimana latar belakangnya, kemudian karakteristik lain yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Nah, kemudian dijelaskan konteks data, misalkan setting pengambilan datanya di mana, kemudian akhirnya. Jadi di sini kan sudah hasil nih, jadi sudah dieksekusi. Jadi bisa jadi dia mengalami perbedaan dengan apa yang sudah kita rencanakan di proposal penelitian atau seperti apa. Nah, semua di sini dijelaskan dengan detail. Nah, berikutnya analisis dan interpretasi. Jadi dalam menulis analisis, yang pertama ini juga sudah kita bahas ya dalam proses reduksi data, kemudian interpretasi. Nah, yang pertama kita memaparkan tema atau kategori utama yang muncul dari analisis data. Nah, tema-tema tersebut beri judul yang jelas. Nah, baru dideskripsikan dengan detail untuk setiap tema atau kategori. Misalkan temanya tentang penerimaan diri tadi. Nah, penerimaan diri ini seperti apa bentuknya dalam responden? Nah, kita melakukan kutipan-kutipan langsung bisa, kemudian mencantumkan hasil wawancara atau transkrip verbatim yang memang relevan dengan pembahasan tersebut. Misalkan tema 1, kita membuat deskripsinya seperti apa, kemudian kutipannya, lalu kita interpretasikan. Nah, begitu pula tema 2, tema 3, dan seterusnya. Jadi, dalam proses penjelasan atau penulisannya itu bisa mengandung ketiga unsur ini. Nah, deskripsikan makna dari temuan, konteks pertanyaan penelitiannya seperti apa. Barulah interpretasi dengan literatur, dengan teori-teori yang memang relevan dengan tema tersebut yang sedang kita bahas. Oke, sedikit saja mengenai bab 4 dan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ketika membuat kesimpulan, maka kita harus melihat kembali nih ke bab 4. Kita ringkas kembali temuan utama yang sudah dibahas. Misalkan kita sudah menulisnya, membahasnya per tema nih, maka kita juga membuat kesimpulan sesuai ke setiap tema tersebut. Nah, fokus pada poin-poin kunci yang menjawab pertanyaan penelitian, kemudian interpretasi yang khas dari temuan yang paling mencolok. Nah, jangan lupa di sini kita juga bisa mencantumkan implikasi praktis dan teoritis dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, berikutnya saran. Jadi dalam memberikan saran ini artinya kita memberikan rekomendasi yang aplikatif. Bisa untuk praktisi atau pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan. Atau bisa juga saran untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sudah kita angkat. Jadi masih ada gap nih yang tersisa, masih ada gap yang ada, maka ada urgensi untuk mengisi gap pengetahuan tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai rancangan penelitian kualitatif. Nanti berikutnya kita akan membahas mengenai tugas terakhir sebelum masuk ke UAS. Teman-teman bisa berdiskusi atau kita akan tanya jawab di dalam grup setelah ini atau nanti di live session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.